Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya membuat tadi pertama dengan NIM 3020240070. Di sini saya akan membuat pemodelan gedung 4 lantai menggunakan etaps. Yang pertama kita ke new model, teman-teman. Kemudian ke use build setting, ke display ini kita menggunakan matrix SI, dan region for the board materials kita akan menggunakan soil grid region kita yaitu Indonesia. Di sini kan tidak ada pilihan untuk Indonesia, kita ambil user. Lalu concrete design code-nya kita menggunakan ACI 31812. Klik OK, terus skip family dan OK juga. Kemudian di reviewnya kita hapus lebih dulu emang ada yang mengganggu. Terus kita akan membuat grid datanya ya dengan klik kanan, terus add modify grids. Terus ada story data kita modify. Untuk story part-nya kita akan ganti dengan atap. Klik dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat ketinggian dari gedungnya menggunakan table height. Untuk lantai pertama, lantai 1 kita 3,8. Terus lantai 2 juga 3,8. Dan lantai 3-nya kita juga 3,8. Untuk lantai atau atapnya kita akan menggunakan 3,85. Dan untuk elevasinya kita akan melihat di sini hasilnya atap ketinggian yaitu 15,25 meter, guys. Kemudian klik OK, terus ke grid system kita ke modify. Rectangular grid kita ke display grid data spacing atau grid extend kita harus di sini kita tekan 6 meter. Kemudian untuk Y-nya kita menggunakan 5,5 dan 7,2. Oke. Kemudian kita ke view seri 1 yaitu di plan view. Oke, setelah ini kita akan membuat material di define material properties. Di sini ada sebuah material, kita akan menggunakan geomaterial. Region kita ke user seperti tadi. Terus untuk material type-nya kita menggunakan concrete, yang kita menggunakan beton. Sini kita akan menggunakan beton dengan SI 25. Kita klik sini adalah SI 25 untuk material weight and mass itu masa jenis batunya kita menggunakan kilogram karena terus kita ke specimen stability. Sini adalah 2400. Terus di sini ada mechanical property data yaitu di modul kapasitas dari beton sendiri. Sini kita akan menggunakan kalkulator ya, guys. Kalkulator. Oke, kita ke scientific. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus 4700 dikali akar dari FC-nya apa? 25 dikali 25. Hasilnya adalah 23.500. Jadi di sini untuk modulusnya itu 23.500. Kemudian untuk design property kita dimodify. Untuk gridnya kita ke 25 MPa. Sini juga kita ke 25 sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian klik OK, lalu kita akan membuat material tulangan dengan material itu riba. Yang pertama kita akan menggunakan baja tulangan sirip kekuatan BJTS 420 MPa. Untuk material weakness-nya kita akan menggunakan 7.850 itu sesuai dari SN-nya. Dan untuk modul resistnya kita yaitu di 200.000.
Sini tuh sesuai dengan sini ya guys. Kemudian kita ke desain property data, modify. Gridnya kita sesuaikan dengan kekuatannya yaitu 420 MPa. Sini ada design properties for river material, ada yield strength dan juga tensile strength. Untuk pengisian di sini kita akan mengecek atau membuka di SNI terlebih dahulu. Kita akan membuka di SNI budget turunan. SNI dari 2052 2017 tentang budget keuangan. Di sini untuk yield string dan juga tensinya atau kuat leleh dan juga kuat tarik, budget ulangan 420 dengan sini 44-nya, yield stringnya kita di 420, sedangkan untuk tensilnya kita di 525, sehingga untuk pengisian di sini yaitu 420, kalau tensil kita 525. Kemudian klik OK. Kita buat lagi untuk budget tulangan polosnya, ini di copy terlebih dahulu. Kita buat budget tulangan polos 280 MPa. Untuk masa tujuan kita sama dan menurut juga sama, kita hanya mengubah pada desain propertinya yaitu di yield string dan juga tension string. Kita balik lagi ke SNI untuk perhitungan pola 180, kuat leleh dan kuat tariknya di 250 dan juga 350. Jadi di sini adalah 280 dan juga di sini 350. Klik OK. Setelah ini kita akan membuat section properties, yaitu di frame section. Di sini ada beberapa properties yang terlihat, namun kita akan membuat properties lagi. Di sini kita akan menghapus properti yang di sini agar tidak mengganggu. Oke. Kita add new property. Kemudian ke concrete, ke beton. Oke. Sini kita akan membuat kolom satu ya, yaitu K1 dengan dimensi 400 kali 400. Material kita ubah ke beton kita yang sudah dibuat, dan section dimensi untuk di sini adalah kedalamannya 400 juga lebarnya 400. Kemudian kita ke property modifiers, tadi modify. Untuk torsi kita di sini adalah 0,01, dan untuk inersia itu menurut dengan SNI kita akan buat dulu, yaitu di SNI persyaratan beton. Oke, untuk kolom di sini ada komponennya saya dulu 0,70. Nah, di sini adalah kita isi 0,7. Lalu untuk di sini juga 0,7. Klik OK. Reformnya kita modif. Di sini di sini kita menggunakan kolom. Lalu di ribbon material longitudinal yaitu kita menggunakan tulang sirip, sedangkan untuk setengahnya kita menggunakan tulang polos. Cek desain kita ubah ke reformnya to be designer. Sini ada clear cover yaitu selimut beton di 40.
Sini adalah jumlah tulangannya ya guys, tulang besinya, yaitu kita akan buat untuk kolam satu sekitar 20 aja. Maka di sini kita tulis. Nah, untuk di sini dimensinya yaitu di 16. Lalu untuk tulang setengahnya kita menggunakan ke 13 diameternya, namun di sini beda, maka kita membuat dengan cara 13 lalu diberikan 31,33. Sedangkan di sini adalah 13. Setelah ini, oke. Oke. Sini kita coba cek terlebih dahulu teman. Apakah semua tulangnya totalnya itu 20? Eh, kita ke oke, jadi sudah 20. Setelah ini kita klik oke. Kita copy, kita membuat kolom kedua yaitu K2 dan dimensi 350. Kita ubah ke 350. Untuk properti motifnya kita sama, sampai kita harus mengubah di reformer karena kita akan membuat dengan total tulangannya sekitar 12, maka di sini kita isi dengan 4 dan juga untuk sengkang dan tulang utama kita sama, dimensi juga sama. Oke. Lalu kita akan menggunakan balok. Kita buat punya properti lagi. Kita buat balok ukuran B1 100 dikali 40. Material kita ubah ke betonnya kita buat. Untuk kedalaman di 450. Lalu untuk bibirnya di 300. Lalu kita modif propertinya nomor 1. Untuk inersia dari balok kita lihat di SNI lagi, SNI 2847 2019. Balok di sini adalah inersia dari 0,35, maka di sini adalah 0,35. Untuk reformer kita ubah ke beam yaitu ke balok. Lalu di sini adalah selimut baloknya, selimut beton di 40 seperti kolom. Sini kita ubah seperti tadi. Untuk senangnya buat berjalan pola, dengan berjalan tulang utama kita buat berjalan tulang sedikit. Oke. Terus kita ke copy, kita akan buat page kedua, balok kedua, sorry. B2 dengan ukuran 300 500. Untuk properti dan juga reformer kita sama, kita tidak usah mengubah, kita hanya mengubah di dimensinya. Oke, kita copy lagi, kita akan buat balok ketiga dengan dimensi 200 dikali 400. Dalamannya cuma 400 dan lebarnya 200. Oke, kemudian kita buat lagi terakhir
di copy. Untuk bola keempat, bola keempat yaitu dimensinya adalah 300 dikali 400. Kita ubah ke lebarnya 300. Klik OK. Kemudian kita membuat slabnya ya teman-teman. Kita ke sesi properties juga slab section. Kita membuat lantai juga plat tangga. Kita ke add new property. Kita ubah ke plat lantai. Slide meternya kita menggunakan ke button yang kita buat. Lalu untuk sini ada properti modifiers di slab. Kita sesuaikan dengan SMD 2847/2019 untuk plat inersinya adalah 0,25. Maka kita akan mengisi di sini adalah 0,25. Kemudian klik OK. Sini ada untuk tebalan plat lantai itu sekitar 125 atau 12,5. Lalu kita akan buat plat tangga. Kita copy. Untuk plat tangga tebalnya itu 150 atau 15. Kemudian klik OK. Ini akan membuat diagram, ikut di define terus di diagram kita membuat diagram sesuai lantainya itu sekitar 4 lantai, maka kita akan sampai di 4. Untuk ini juga kasihkan log rigid ya teman-teman. 4. Kita membuat response spectrum di function response spectrum. Sini untuk fungsinya kita akan buat ke ASCE716 itu yang modul terbaru. Begitu attribute function kita membuat untuk daerah Semarang, maka fungsinya itu di RSA Semarang. Untuk pengisian parameternya kita melihat di RSA Cipta Karya POPR, yaitu kita akan melihat di kita searching RSA Spectrum. Oke, untuk inputnya kita ubah ke nama kota, kita isi dengan kota Semarang, kita tampilkan. Oke, di sini sudah terlihat. Untuk kelas kita membuat kelas di Tanah Lunak, maka kita ubah ke SE Tanah Lunak. Oke, parameter kita sudah melihat hasilnya parameternya. Kita balik lagi. Sini ada untuk SS kita pengisiannya pada yaitu di sini sekitar 0,9110, maka kita copy, kita salin, kita tempel di sini. Sini pastikan ini koma ya teman-teman, karena untuk titik banget inputnya itu tidak seperti di web. Untuk S1 kita juga di copy, kita tempel di S1 sesuai dengan parameter. Kalau untuk amperesnya ini adalah sekitar 6, maka kita isi 6. Statusnya karena kita ada di Tanah Lunak, maka kita di kelas E. Kemudian klik OK. Setelah ini kita akan buat ke message, kita modif. Untuk parameter di message ini kita
klik centang di space mode terus, lalu sini ada beban mati, kita add, terus kita buat lagi untuk beban live, beban hidup sekitar 5,3 logi. Oke, setelah ini kita membuat low patterns. Sini kita membuat EX dan EY. Sini untuk name-nya kita ubah ke EX, type-nya kita ke seismic, dan untuk alat lanjutnya kita ke SCE 716 yang terbaru. Kita add node, kita gunakan untuk ini juga. Oke. Kalau sudah, kita modif untuk EX dan EY-nya, kita modif terlebih dahulu. Karena dia adalah EX, maka untuk Y direction-nya kita di nonaktifkan ya teman-teman. Lalu untuk program kalkulatornya di sini ada 0,9. Lalu untuk seismic coefficient kita sesuaikan dengan respons rektum di RSA Cipta Karya tadi untuk SS dan S1 dan TL-nya. Kita copy lagi. Ketikkan koma ya teman-teman, karena di sini adalah titik. Nomornya itu yang dulu ya, karena ini titik, jadi itu nggak bisa, pastikan adalah koma. Sini adalah nomornya kita 6 dan circle-nya adalah E. Kemudian klik OK. Untuk E juga kita modif, karena kita E untuk X direction-nya kita nonaktifkan. Di sini juga 0,9. Coefficient juga sama, adalah 0,9110. Kita copy lagi. Loper atau Bambang, asal kelasnya adalah oke, selesai. Kita akan buat lagi di sel uniform board set. Kita akan membuat beban hunian, beban atap, dan juga beban tangga. Sini ada beban hunian, load setnya kita beban hidup dan beban mati ya. Beban itu kita di 2, dan beban hidup, beban mati, sorry, beban matinya dari 2, dan juga untuk beban hidupnya kita bebannya adalah 2. Kita hitung lagi untuk beban atap, kita buat beban hidup juga. Di sini atap adalah 1, beban hidup dan beban mati. Selanjutnya kita membuat beban tangga. Untuk beban hidup dan beban matinya juga sama seperti atap, itu 1. Kemudian klik OK. Lalu kita ke load case. Sini kita add new case. Load case-nya kita ubah ke keyboard UX. Type-nya kita ke response spectrum. Oke, di sini ada kita add di load applied. Untuk U1 ini benar di UX. Fungsinya kita ke ubah Semarang. Sini adalah garis gravitasi. Lalu kita akan mengubah dengan rumus kali 1 dibagi 8. Oke, lalu untuk diagram eccentricity-nya kita ke 0,05. Kita copy, UX-nya kita ubah ke UY. Untuk load time-nya kita ubah ke U2. Untuk pemisahan lainnya kita sama, kita akan mengubah. Nah, ini kita akan menambahkan lagi yaitu RSX dan juga RSY.
Kita copy untuk UX nya, kita ubah jadi RSX, dan isinya itu sama, itu juga dengan RSC. Kita copy lagi untuk Y, kita buat RSC. Oke, kita akan buat load combination. Sini kita akan new add kombinasi yang pertamanya adalah 1,2 D ditambah 1,6 L. Lalu untuk define kombinasinya yang ditampilkan di sini adalah beban, kita tambahkan beban mati di 1,2, lalu beban hidup di 1,6. Oke. Kita buat lagi untuk kedua, yaitu 1,4 D. Ini 1,4. Kita klik OK. Lalu kita membuat 1D tambah 1L. Oke. Kita buat lagi beban Vicky. Sini untuk beban matinya adalah 1,2, dan beban hidupnya adalah 1. Oke. Kita buat lagi. Di sini kita akan buat dengan rumus yang benar. Jadi kita harus dulu. Rumusnya itu adalah 1,2 ditambah 0,2 dikali STS dari respons spektrum yang sudah ditentukan di Semarang tadi. Untuk STS adalah 0,71, maka di sini kita kalikan dengan 0,71. Hasilnya adalah 1,342, maka untuk beban deadnya 1,342 D ditambah 1L ditambah 1,3 UX ditambah 0,39 W. Untuk ini adalah bebannya kita sesuaikan dengan kombinasi. Sini adalah beban matinya adalah 1,32 dan 1. Lalu di sini adalah pakai RSX dan pakai RSC. Untuk RSX yaitu di 1,3, RSC adalah 0,39. Oke, lalu kita copy ya teman-teman. Kita ubah angkanya, yaitu yang di sebelumnya di X, kita ubah ke Y. Sini kita cukup mengubah load name-nya yaitu di RSC dan juga kita ubah. Lalu kita buat lagi, kita kalkulator lagi tanpa rumus 0,9 dikurangi 0,2 dikali STS dari RSS Semarang tadi itu 0,71, maka saya dari 0,758. Sini adalah 0,758 ditambah 1,3 UX ditambah 0,39 dan 0,758. Rasanya 0,39. Oke. Kita copy lagi, kita
ubah yang dari X ke Y. Nanti kita buat combination of envelope ya. Combination tapi kita ubah ke envelope, kita tambahkan beban yang sudah kita tambahkan tadi. Pertama adalah 1,2 D 1,6 L 1,4 D, kita tambahkan ini. Oke, jika selesai lagi kita akan menuju ke modeling. Ini selesai teman-teman, kita lanjut ke modeling. Oke, untuk stepnya, untuk pemodelannya atau kita buat kolom terlebih dahulu, atau kolom di lantai 1. Kita ke quick draw column, powernya kita ubah ke kolom 1, lalu kita blok. Kalau klik kanan, kita naik view ke story 2, kita klik kanan juga, kemudian ke story 3 juga. Jadi untuk atap kita ganti properti menjadi K2. Oke, selanjutnya kita akan membuat balok. Kita horizontal lagi. Buat balok kita menggunakan ke quick draw beams. Sini propertinya kita ubah ke B1. Kita apply di gridnya teman-teman, seperti ini. Di kanan, lalu kita naik sama. Di kanan lagi. Lalu untuk atapnya kita menggunakan balok 4. Kita ubah, kita blok semua di kanan. Oke, kita turun ke view story 3. Di sini kita akan buat ke balok 2, yaitu sini. Kita apply di kanan. Oke. Kemudian kita akan membuat balok anak yaitu B3 ya teman. Caranya kita ke quick secondary beams. Untuk propernya kita ubah ke balok 3 terlebih dahulu. Lalu number of beamnya kita ubah ke 1. Dan orientasinya kita pertama ke X terlebih dahulu atau horizontal, baru ke sini sudah terlihat, yaitu pilih ke X dan untuk Y-nya adalah seperti ini. Kita ubah story ke seismic agar mempercepat buatan. Kita apply di sini, lalu kita ganti ke Y, kita apply. Oke, selesai. Oke, setelah ini kita akan membuat tumpuannya ya teman, yaitu kita turun ke base, viewnya ke view base. Kita buat tumpuannya yaitu kita blok dulu terlebih dahulu gridnya, assign, join, restrain. Sini kita membuat tumpuan jepit, maka kita klik ke sini, kita oke. Kita lihat terlebih dahulu untuk regionnya.
Sini udah terpasang pembuatnya. Jika sudah terpasang maka oke, sudah. Jadi kita akan membuat eh, plat juga tangga ya teman-teman. Sebelumnya karena kita akan membuat tangga di sini, kita akan menurunkan balok ini ke bawah sini. Namun kita akan membuat garis bantu yaitu dengan cara modif grid data. Oke, kita ke kanan terus modif grid. Oke, kita tambahkan datanya untuk accessing-nya. Sini tidak mengubah, cuma kita hanya menggunakan garis bantu agar membuatnya itu lebih gampang. Oke, sini adalah 1,5 dan juga untuk B-nya adalah 4,5. Untuk grid X-nya atau sorry grid Y-nya adalah kita ubah ke 2,6 lalu 3,1 ada 1,5. Oke, udah selesai. Sini terlihat. Nah, kita akan buat tangga di sekitar sini teman-teman. Maka dari itu kita akan menurunkan balok bersalah ini ke sini dengan cara kita klik terlebih dahulu baloknya. Sorry, kita ubah lagi ke sorry, kita klik ke edit terus rapikan. Sini adalah kita turun sekitar satu satu ya, maka di sini adalah satu. Oke, jadi kita naik. Oke, ini udah semua karena kita masih sebenarnya tadi. Oke, selanjutnya kita atap, kita tidak membuat tangga, maka kita hapus saja. Ya, yang buat tambahnya itu lantai 3. Sini kita yang hapus di sebelah sini. Selanjutnya kita akan buat plat lantainya dulu ya teman-teman. Di sini kita caranya ada membuat di sebelah sini adalah draw floor to wall. Kemudian kita ubah ke plat lantai. Kita apply pada setiap kolom. Pastikan sesuai dan ukurannya, itu jangan sampai kita klik sini atau kita apply di sini. Kita harus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ke kanan. Oh, karena kita akan membuat lantai di sini atau tangga di sini, kita kosongkan sebelah situ ya teman-teman. Oke. Untuk lantai 3 dan lantai 2 nya kita buat sama. Lantai 3.
Sorry, ini salah. Oke, sebelumnya kita pastikan juga ya teman, jangan sampai salah apply karena ini adalah membuat file. Kita harus pastikan sesuai dengan scriptnya. Oke, untuk lantai 4-nya sini kita tutup semua. Selesai. Sini kita akan buat diafragma pada lantainya. Itu dengan cara kita escape dulu, kita blok semua desain, lalu kita ke sign, ke cell, terus ke diafragma. Karena dari satu kita sesuaikan dengan D1, jangan sampai salah. Terus kita naik ke lantai 2, kita sesuaikan juga di 2. Baik. Oke, kita cek apakah itu sudah tercapai. Sini udah semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat tangga tabur. Kita buka satu-satu. Kita akan buat kolom mendaki di sini. Sini kita akan membuat kolom itu sekitar 2-3 kolom untuk penyangga tangga. Kita blok, terus kita replicate. Kita turun 1,5 meter ya guys. Kini udah ada batasnya untuk batas bordes 1,5. Apply. Lalu kita ke kanan di 3 meter. Kita pulang di sini. Kita naik 1,5. Oke. Untuk lantai 2 dan lantai kita sama, kita juga kita buat seperti tadi. Kita turun 1,5. Sorry. Oke, selesai. Kita hapus dulu karena tadi ada kesalahan karena kita apply 15 meter bukan 1,5. Kita fokus kita lanjutkan. Oke, jika sudah semua kita
kita akan membuat sebuah plat, yaitu di sini sebagai plat dash. Namun kita akan mendivide atau membagi dua kolomnya. Sebelum itu kita akan juga membuat tumpuannya. Kita ubah ke jepit. Oke, untuk membuat plat di situ, itu kita divide lagi kolomnya. Kita blok, kita edit, kita ke edit frames, divide frames, kita bagi dua. Kita naik, play lagi. Oke, kita lihat lagi apakah sudah terdivide. Jika sudah terdivide, maka pada kolom tengahnya ada point join. Sini ada join. Jika ada join tersebut, maka itu sudah terdivide. Jadi kita akan membuat sebuah balok terlebih dahulu, yaitu balok 3 sebagai bantuan untuk membuat plat. Kita ke draw beams, ubah framenya ke balok 3. Kita pastikan kejutnya teman. Oke. Warna 2 juga sama. Oke, kita cek sudah. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita akan buat platnya itu dengan cara seperti tadi, semua kita ubah ke plat tangga. Kita klik kanan. Jika semua platanya sudah terpasang, jadi kita akan buat plat tangga naik turunnya, yaitu di sini dan di sini. Namun sebelum itu kita juga akan divide blok tadi dan juga blok sini agar mendapat titik tengah joinnya. Kita ubah ke plan view di plan 1. Untuk blok kita skip dulu. Kita blok sini, kita ke edit, add frame, kita bagi dua. Ini juga bagi dua. Lalu untuk kesini kita ubah ke 4, yaitu di bagian 4. Oke, kita pastikan sudah ada joinnya teman. Selanjutnya kita ke edit lagi. Kita pastikan view yang terbaik. Oke, dan kita buatnya lagi seperti buat part lantai lagi. Kita ke sini, klik kanan. Kita lihat apakah sudah terpasang. Ya,
Selanjutnya kita akan buat sebelah sini ya teman-teman. Ini juga. Oke, kita lihat apa sudah terupai semua. Oke, jika sudah, balok yang nanti kita divide, kita join lagi agar sesuai dengan agar tidak terbagi-bagi ya bebannya. Kita ke view lagi. Oke, escape. Kita klik kalau ke edit frames dan join. Ini juga sampai lantai 3 seperti yang tadi divide, yang telah di divide kita ke join semua agar bebannya tidak terbagi. Oke, oke. Dan juga kalau ini kita ke divide, kita di join lagi kembali dari divide. Oke, jika sudah, kita akan hapus balok yang tadi kita buat pada platnya. Oke, jika sudah, kita lihat lagi untuk 3D view-nya, itu dengan construction kita akan display. View bagus kita ke section properties. Ini juga ke section agar lihat dimensinya. Oke, ini adalah view-nya yang sudah terextrude. Jadi kita akan membuat atau memasukkan beban yang tangga yang kita buat atau secara uniform dalam tangga yang sudah kita buat. Itu kita klik select ke properties, lalu ke slab, kita ke part tangga, kita select, lalu close dulu. Kita assign, terus di salads kita ke uniform, kita ke tangga, lalu kita klik OK. Sini sudah terpasang ya di apply. Oke, ya mungkin ini adalah cara membuat permodelan dari gedung berlantai. Kemudian setelah ini kita akan membuat atau mengecek simpangan dan juga gempanya untuk part selanjutnya.